Ya, bahkan ada seorang sahabat yang dia menggantungkan gelang. Kemudian ditanya gitu ya, ini gelang apa gitu ya. Sahabat ini mengatakan, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, dengan ini aku mencegah penyakit. Maka Nabi SAW bersabda, gelang itu tidak menambahkanmu kecuali kelemahan. Fa inna kalau mitta fahiya alaika ma aflahta abadan. Kalau engkau mati, sedangkan gelang itu masih ada bersamamu, maka engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengapa sih Wahabi itu alergi banget dengan dukun, jampi-jampi, mantra, dan jimat? Itu karena Wahabi menerima ajaran agama sepotong-sepotong. Di dalam kitab-kitab hadis itu sebagian sahabat profesinya dukun. Dalam Sahih Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i, beliau berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah." Kami dulu profesi tukang ruqyah, jampi-jampi, mantra-mantra waktu jahiliyah. Lalu kami tanya pada Rasulullah, "Kaifa tara fi dzalik?" Gimana itu Rasulullah, dukun, jampi-jampi, mantra? Beliau menjawab, "I'ridu alayya ruqakum." Perlihatkan jampi-jampi mantra-mantra kalian kepadaku. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Ruqyah, jampi-jampi, mantra gak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi jimat, jampi, mantra selama gak syirik gak apa-apa. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan kita mendengar teman-temannya pernyataan dari Bapak Idrus Ramli yang masih ngotot membela tentang jimat. Beliau ini berdalil, katanya dulu para sahabat radhiyallahu anhu mereka juga banyak menggunakan jimat. Nah, inilah teman-teman ya, ngerinya Bapak Idrus Ramli ini. Entah berapa orang yang telah disesatkan Bapak Idrus Ramli ini dengan jimat tersebut. Di mana di dalam video singkat tadi Bapak Idrus Ramli mengatakan di mana jimat tersebut disamakan dengan ruqyah-ruqyah atau bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat. Tentu ini berbeda teman-teman ya, di mana jimat adalah sesuatu yang apabila dipakai kita berkeyakinan bahwa benda tersebut bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat, seperti halnya kalung-kalung, gelang, atau yang disebut juga dengan tamimah. Meskipun itu ada bacaan Al-Qur'annya ya, tetap itu tidak boleh dan dilarang dalam agama Islam. Gelang pengasihan Asma Buduhun. Di dalamnya terdapat raja Wifik Buduhun Ba'dal Wauha. Di bagian atasnya terdapat Kaf Ha Ya Ain Sad Ha Mim Ain Sin Qaf dan Asma Buduhun Ya Wadud Ya Wadud. Bismillahirrahmanirrahim. Buduhi la ilaha illallah wal qaitu alaika mahabbatan minni. Entah apa teman-temannya maksud dari Bapak Idrus Ramli ini yang masih ngotot membela jimat tersebut. Apakah Bapak Idrus Ramli ini berniat ingin berjualan jimat seperti halnya yang banyak dilakukan oleh para habaib? Karena di sebuah video teman-temannya saya melihat Bapak Idrus Ramli pernah tuh komat kamit membaca mantra dengan meniupkan ke sebuah botol aqua, tentunya yang berisi air ya. Komat kamit dan tiup-tiup berkah ala Idrus Ramli. Terciduk juga Idrus Ramli, komat kamit saudara-saudara. Ini orang-orang ngalap barokah kaum muslimin sama Idrus Ramli. Ini nggak ada bedanya sama yang sering modus barokah kaum muslimin ya. Air barokah, siwak gigi barokah, bekas serban barokah. Ya pokoknya dianggap barokah lah ya, karena ini orang-orang yang luar biasa ya, mungkin dianggap wali lah. Mungkin disinilah Bapak Idrus Ramli ngotot membela mati-matian tentang jimat tersebut. Dan untuk meluruskan hal ini teman-temannya, coba kita simak penjelasan dari Ustadz Ahmad Thorik. Beliau ini bukan Ustadz Salafi ya. Beliau ini jelas kalau saya mengatakan membantah perkataan Idrus Ramli tersebut. Yang mana Idrus Ramli ini menyamakan antara ruqyah-ruqyah dengan jimat. Ustadz Ahmad Thorik ini menjelaskan perbedaan antara jimat dan ruqyah-ruqyah seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Idrus Ramli tadi. Katanya sih jimat itu sama dengan ruqyah. Dan ini dia penjelasannya. Kita simak sampai selesai ya. Kita perlu dulu dudukkan permasalahan dan kemudian kita sepakati dulu istilah yang digunakan. Apa itu jimat gitu kan? Jimat adalah sesuatu yang digantungkan, dikalungkan, dipegang, yang diyakini itu
bisa mendatangkan manfaat. Jadi dalam syariat itu ada diistilahkan dengan namanya tamaim. Kemudian ada azimah. Itu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang melarang itu. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang dia menggantungkan gelang. Kemudian ditanya gitu ya, ini gelang apa gitu ya. Sahabat ini mengatakan, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, dengan ini aku mencegah penyakit. Maka Nabi SAW bersabda, gelang itu tidak menambahkanmu kecuali kelemahan. Fa inna kalau mitta fahiya alaika ma aflahta abadan. Kalau engkau mati sedangkan gelang itu masih ada bersamamu, maka engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man 'alaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka dia telah berbuat syirik. Maka dari sini teman-teman sekalian kita sepakati dulu, benda apapun yang itu digantungkan, dikalungkan, dibawa dan berkeyakinan itu bisa nolak penyakit, bisa mendatangkan manfaat, banyak rezeki, itu dilarang dalam syariat, dan itu adalah kesyirikan. Jimat bagaimana kalau dari ayat-ayat Al-Qur'an? Nah, di sini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama yang lain mengatakan boleh, dengan catatan bahwa dia berkeyakinan itu hanya wasilah, tabarukan saja, berkah ngambil lafadznya Allah untuk diberikan keselamatan. Saya sudah siapkan dalam kitab Fathul Bari, hadza kulluhu fi ta'liqit tamaim wa ghairiha. Yang ini yang dimaksud syirik haram ini, kata beliau Ibnu Hajar, adalah tamaim atau kita istilahkan dengan jimat, yang itu mimma laisa fihil Qur'an wa nahwuhu, apa yang tidak berkaitan dengan Al-Qur'an dan yang semisalnya. Fa amma ma fihi dzikrullah fala nahya fihi. Adapun kalau di dalam yang disebut dengan jimat itu adalah zikir kepada Allah, bacaan misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim gitu ya. Fa innahu innama yuj'alu litabarruk bihi wa ta'uddu bihi bi asma'ihi wa dzikrihi. Maka itu tidak apa-apa, tidak dilarang kalau dia tujuannya tabarruk dan untuk memohon pertolongan kepada pemilik nama tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat bahwa sebagian ulama membolehkan, teman-teman sekalian, kalau itu adalah berisi zikir. Meskipun sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh. Sebagian guru kami mengatakan bahwa sebaiknya masalah tamaim yang menggunakan ayat Al-Qur'an dijauhi. Kenapa? Karena paling tidak 3 alasan, yaitu untuk syaddud dara'i, mencegah kemudaratan lebih besar. Di masyarakat kita banyak sekali pelaku-pelaku kesyirikan yang masih pakai jimat-jimat gitu kan. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dan jangan sampai perbuatan mereka yang seperti itu menjadi pembenaran. Oh, ustadz ini bolehkan jimat. Padahal yang dibolehkan oleh para ulama itu adalah bukan jimat sebenarnya. Bukan jimat dengan definisi kita yang seperti kalung atau mungkin punya benda-benda magis gitu ya. Ini adalah murni ayat Al-Qur'an yang ditulis gitu ya. Ya karena lafaz ini mulia, tidak boleh diletakkan sembarangan gitu, harus diagungkan. Ya, dianggap dimintain berkah. Maka syaddud dara'i, mencegah kemunkaran, mencegah kemudaratan lebih besar, itu didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Yang kedua, jimat yang dibuat dari Al-Qur'an yang dibolehkan oleh sebagian ulama itu bisa punya potensi yang tidak baik gitu ya. Bisa jatuh. Loh, kita ini tahu bahasan, nulis lafaz Allah di mobil, di kendaraan, di rumah, itu aja makruh gitu ya. Terus kalau yang seperti itu tidak boleh, jimat dibolehkan begitu. Ini kan seperti kontradiksi gitu ya. Kalau kita misalnya tidak suka dengan bendera tauhid karena dianggap zikir itu jangan di kertas, zikir itu jangan ditaruh di kain, jangan ditaruh di baju, jangan ditaruh di mobil, lebih jangan lagi, yaitu apa? Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an ini yang kemudian dijadikan sebagai macam azimah gitu. Karena ini hukumnya diperbeda pendapat oleh ulama. Ada ulama yang mengharamkan, ada yang bolehkan. Sedangkan nulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk syiar, itu tidak ada ulama yang mengharamkan. Yang ketiga menurut saya sebaiknya mengikuti pendapat yang ini, hindari hal seperti ini, apalagi kita sebagai ahli ilmu membelanya. Al-Qur'an ini adalah petunjuk, bahkan dia adalah mukjizat. Jangan kemudian dijadikan Quran itu seperti semacam ajimat-ajimat. Benar bahwa kita tahu adanya riwayat para ulama yang menulis sebagian ayat Al-Quran, kemudian itu dijadikan sebagai sarana berobat. Tetapi, kalau itu dijadikan oleh sebagian masyarakat dipahami, bisa berobat dengan cara seperti itu, kemudian meremehkan cara berobat yang qadari, ya, pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Ini justru kemunduran dalam Islam. Ya. Alangkah lebih indahnya kalau ayat-ayat Al-Quran itu diamalkan dengan cara apa? Dimaknai isinya. Dari belajar ayat Al-Quran, kita menemukan pengetahuan yang bermanfaat untuk umat. Nah, itu kan lebih menunjukkan kelasnya agama Islam. Sehingga dalam hemat kami, apalagi ini kaitannya bukan halal haram ya, bahkan bisa menjatuhkan kepada kesyirikan, menodai akidah umat, sebaiknya hal seperti ini dihindari. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Thorik tadi didengar ya oleh Bapak Idrus Ramli, agar Bapak Idrus Ramli ini segera berhentilah. Yang mana jimat malah disamakan dengan ruqyah-ruqyah. Dan anehnya Bapak Idrus Ramli ini berdalil dengan para sahabat. Jelas ini fitnah ya untuk para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat mana ada mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Jadi untuk meyakinkan jamaahnya ya, agar kesyirikan itu merebak,
dan jimat-jimat bebas diperjualbelikan. Jadi Bapak Idrus Ramli ini berdalil dengan para sahabat yang katanya memakai jimat. Padahal mereka tidak pernah sama sekali ya memakai jimat-jimat. Yang para sahabat lakukan tersebut bukan jimat ya, bukan jimat. Sekali lagi bukan jimat. Yang mereka lakukan membaca ruqyah-ruqyah, dan ruqyah ini diperbolehkan ya di dalam agama Islam. Seperti halnya dulu ya, para sahabat ada yang tersengat kalajengking dan sahabat yang lain membacakan surat Al-Fatihah. Dengan sebab surat Al-Fatihah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sahabat Nabi yang tersengat kalajengking tersebut. Dan jelas ini bukanlah jampi ataupun jimat-jimat ya. Dan ruqyah tersebut dibenarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi video berikutnya. Semoga video ini didengarlah oleh Bapak Idrus Ramli, dan semoga Bapak Idrus Ramli segera berhenti menyebarkan kesyirikan, apalagi membenarkan jimat yang katanya para sahabat pernah membuat jimat-jimat. Nauzubillah teman-teman ya. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.